Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan dialog interaktif Palembang Menyapa. Untuk edisi pagi ini, Senin 22 Juni 2026, akan membahas mengenai menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang. Pendengar, sebelum itu kami informasikan dulu untuk Anda, ketahanan pangan merupakan salah satu pondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat di stabilitas suatu bangsa. Di tengah meningkatnya ketahanan pangan dan juga perubahan iklim, ancaman kemarau panjang menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan. Jadi berkurangnya curah hujan, menurunnya ketersediaan air, serta terganggunya produktivitas pertanian dapat berdampak langsung pada pasokan pangan dan juga kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini juga dapat menuntut adanya kesiapsiagaan dan juga langkah-langkah strategis agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi meskipun menghadapi tekanan lingkungan yang semakin besar. Jadi menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang juga bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif petani, pelaku usaha, akademisi, dan juga seluruh lapisan masyarakat. Pemanfaatan teknologi pertanian, pengolahan sumber daya air yang efisien, dan juga diverifikasi pangan, serta penguatan cadangan pangan menjadi beberapa upaya penting yang perlu diperhatikan dan juga dilakukan secara berkelanjutan. Dengan kerjasama dan juga komitmen bersama, pendengar, tantangan kemarau panjang dapat dihadapi sehingga ketersediaan, akses, dan juga kualitas pangan tetap terjaga bagi generasi saat ini dan maupun di masa depan maksud kami. Pendengar, semuanya akan kita bahas lebih lanjut mengenai menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang. Sudah hadir membersamai kita langsung dari via virtual, pendengar dari pimpinan wilayah Perum Bulog, Kanwil Sumsel Babel, Pak Ihsan, dan juga dari Kepala Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Wandayan Tolis. Kita juga masih menantikan kehadiran dari Kabid Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Tanaman, Pangan, dan juga Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Tuti Murti, SPMSI, yang nanti juga akan membersamai kita dalam dialog Palembang Menyapa. Pendengar, kami informasikan juga untuk Anda yang ingin menyaksikan siaran kami kali ini juga bisa langsung melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau bisa juga mendengarkan langsung melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga mengajak Anda nantinya untuk bertanya terkait topik kepada ketiga narasumber. Langsung saja telepon di 0711369977, atau pendengar juga bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Oke, kita sapa dulu untuk ketiga narasumber. Kedua narasumber yang sudah bergabung, sudah tiga ya, sudah cukup ya. Sudah hadir, ada Pak Iksan, Pak Wandayan Tolis, dan juga Ibu Tuti. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Pagi, Mas Billy. Iya, selamat pagi kembali. Alhamdulillah sepertinya cerah sekali pagi ini Bapak, hari Senin ya. Harus cerah. Iya, harus cerah dan juga harus semangat. Baik. Oke, Pak Iksan, Pak Wandayan Tolis, dan juga Ibu Tuti, kita akan membahas mengenai menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang. Pilih menuju ke Pak Wandayan Tolis dulu ya. Oke, kita Iya, ke Pak Pak. Wandayan Selamat dulu. pagi. Baik, Pak Wandayan, bisa dijelaskan prediksi kondisi musim kemarau di Sumatera Selatan saat ini nggak Pak? Dan kira-kira ada potensi kemarau yang lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Ini gimana pandangan dari Pak Wandayan sendiri? Iya, selamat pagi Pak Rudi dan Pak Kabulok, juga Bu Tuti dari Dinas Pertanian. Berdasarkan monitoring terakhir, kemarau di Sumatera Selatan itu yang paling awal itu sudah terjadi di Oki sejak pertengahan Mei, dan saat ini eh, sudah mulai meluas di Sumatera Selatan pada wilayah-wilayah yang musim kemaraunya memang terjadi pada pada awal Juni. Cuman memang psikologis kita ketika mendapat hujan satu hari seolah-olah musim kemaraunya gagal ya, seolah-olah kemarau gagal, tetapi uh, asesmen dari kemarau itu kan berdasarkan data. Dan artinya pada wilayah Oki yang kemarauannya sudah dimulai pada pertengahan Mei, itu kemaraunya sudah maju 10 hari. Nah, kemudian bergerak ke wilayah ke wilayah utara, ke wilayah Bali, dan sebagian Banyuasin itu mulai meluas pada awal Juni.
Nah, kemudian pada saat ini beberapa lembaga meteorologi dunia sudah mendeklar bahwa El Nino sudah terbentuk dan akan menguat pada sampai akhir tahun. Nah, bukan berarti kemudian kita akan mengalami kemarau sampai akhir tahun ya di Desember, karena meskipun El Nino menguat sampai di Desember, tapi kemudian ada faktor meteorologi lain yang berperan, yaitu datangnya monsun yang membawa musim hujan. Cuman memang ketika musim hujan tiba, kemudian El Nino masih kuat, maka curah hujannya tidak akan setinggi pada periode tanpa El Nino. Nah, kemudian dengan menguatnya El Nino, maka kita akan merasakan dampaknya pada Agustus ke September. Tadinya pada rilis awal kami, puncak kemarau itu potensinya terjadi pada Juli Agustus. Berdasarkan perkembangan terbaru, puncak kemarau itu akan ada di Agustus ke September. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua karena seperti biasanya tanpa El Nino saja, Juli, Agustus ataupun Agustus ke September itu ketersediaan air di permukaan itu sudah menurun. Dan pada sisi lain, ancaman karhutla ini akan terus meningkat, membayangi kita semua di Sumatera Selatan. Nah, secara umum bahwa musim kemarau sudah mulai terjadi sejak Mei, walaupun pertengahan Mei, walaupun belum meluas di seluruh Sumatera Selatan dan baru mulai meluas pada awal Juni hingga pertengahan Juni ini. Dan kemudian durasinya memang akan lebih dari 50% di Sumatera Selatan, durasi kemaraunya akan lebih panjang dari biasanya. Mungkin demikian. Oke, baik. Nah, kalau dari Pak Iksan, Bapak, selaku pimpinan wilayah Perum Bulog, Kanwil, Sumsel Babel, ini Bapak melihat kondisi stok beras yang saat ini dikuasai Bulog, Sumsel Babel ini gimana, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Billy. Yang terhormat Pak Wandayan Tolis ya dari Kepala Dinas Stasiun Klimatologi Sumsel. Kemudian Ibu Tuti. Masih ingat saya yuk? Ayo Tuti. Alhamdulillah ingat. Iya sama-sama dulu ya. Kami dulu sama-sama ini Pak, mohon izin Bu Tuti ini sudah lama dari dulu ya Bu ya. Ya. Saya ingin menyampaikan bahwa tugas Bulog itu yang utama itu ada 3 ya. Yang pertama ketersediaan, kemudian yang kedua keterjangkauan, dan yang ketiga itu stabilitas. Ya, saat ini stok Bulog itu yang kita kuasai di Sumatera Selatan ini sendiri 102.000 ton, dan itu sangat cukup untuk kebutuhan masyarakat Sumatera Selatan. Secara nasional stok kita itu 5 juta ton. 5,2 juta ton, dan ini juga sangat stabil ya untuk negara kita, di mana stok Bulog ini terbesar sepanjang sejarah ya. Kita biasanya saya sudah 29 tahun berkarir di Bulog ini, kami biasanya menyimpan stok itu paling banyak itu 2 juta ton ya. Tahun lalu kita pengadaan 3 juta ton, dan tahun ini kita menargetkan ditargetkan oleh pemerintah itu 4 juta ton, dan saat ini Bulog Sumatera Selatan sudah menyerap beras petani itu sebanyak 111.000 ton atau 65% dari target yang diberikan pemerintah pusat, yaitu sebanyak 172.000 ton. Dan ini sangat aman ya, cukup untuk sekitar 10 atau 11 bulan ke depan ya. Jadi apabila memang benar ancaman El Nino itu benar-benar terjadi, kita gagal panen, stok kita itu sudah sangat cukup untuk Sumatera Selatan ini. Dan apabila kurang, stok nasional itu bisa kita minta. Tapi saya memprediksi untuk Sumatera Selatan, saya rasa panennya yang seperti didata oleh teman-teman Dinas Pertanian itu masih kami pegang, masih berjalan pada tracknya. Dan saya mendengar beberapa waktu lalu kami ke Dinas Pertanian Provinsi, ngobrol-ngobrol dengan Kepala Dinas Provinsi Pak Bambang.
justru dengan adanya El Nino ini, lahan-lahan lebak yang tadinya itu terendam, kering dan bisa ditanam. Nah, itu kelebihan dari kita di Sumatera Selatan ini. Beda dengan di daerah-daerah lain yang tidak mempunyai lahan lebak. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Iksan. Kita ke Bu Tuti dari Dinas Pertanian Pangan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, Bu Tuti melihat potensi dampak kemarau panjang atau El Nino ini, Bu, terhadap sektor pertanian di Sumatera Selatan tahun ini seberapa besar, Bu? Baik, terima kasih Mas. Izin saya menyapa pendengar radio RRI ya. Mudah-mudahan masih banyak yang setia dengan RRI. Amin. Sekali mengudara tetap mengudara. Ya, saya menyapa Pimwil Bulog Sumsel. Alhamdulillah ini saudara saya akhirnya kembali ke Sumsel menjadi pimpinan tertinggi di Bulog Sumsel. Kita sama-sama berjuang dari Merangkak ya, dari Merangkak sampai bisa jalan. Kalau Pak Ihsan sudah bisa lari, saya tetap jalan aja Pak. Sana kakinya udah mulai sakit. Terus Pak Wandayan Tolis, nah ini sahabat saya juga nih. Alhamdulillah beliau sangat membantu Dinas Pertanian di dalam beliau memprediksi iklim ya. Jadi kita kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian ataupun strategi-strategi yang akan kita laksanakan itu adalah berdasarkan prediksi iklim yang disampaikan oleh BMKG dan tentunya support dari Pak Staklimnya ya. Baik, Mas, terkait dengan potensi Sumatera Selatan apakah terganggu ya dengan adanya El Nino. Alhamdulillah Sumatera Selatan itu dikaruniai tipologi lahan yang cukup lengkap. Ada irigasi, ada lebak, ada pasang surut, kemudian ada lahan kering. Memang akan di beberapa tipologi lahan mungkin akan terganggu, tetapi ada karunia untuk lahan lebak, Pak. Nah, lahan lebaknya Sumatera Selatan itu kita punya lahan lebak dalam, kemudian lahan lebak tengahan, kemudian ada pematang. Nah, tengahan ini kadang-kadang ini juga terpengaruh oleh iklim dan luapan air sungai ya. Dan kadang-kadang tengahan ini kalau musimnya normal banyak yang terganggu juga, nggak bisa tanam. Nah, sehingga kita bukan berharap lah ya, artinya sudah kita canangkan kemarin gerakan tanam menyongsong El Nino. Itu maksudnya adalah kita melakukan percepatan tanam di lahan-lahan yang akan terganggu karena ketersediaan air mulai berkurang. Artinya untuk lahan-lahan irigasi, kemudian lahan-lahan kering itu kita lakukan percepatan. Kemudian untuk lahan rawa lebak, untuk lebak pematang itu kita lakukan percepatan. Kemudian yang tengahan yang sudah mulai surut airnya itu kita percepat tanamnya. Kemudian yang untuk tengahan yang agak lebih basah lagi itu kita tetap gerakkan untuk bersiap, jangan sampai nanti mereka terlambat tanamnya gitu. Nah, dan kemudian ada lebih kurang 6.000 hektar lebak dalam. Ini juga akan yang biasanya kalau boleh bisa tanam. Kemudian kalau musim El Nino ini kita berharap yang dalam ini bisa tertanam. Artinya bagi Sumatera Selatan bukan kita anggap karunia ya, tetapi mungkin kelebihan-kelebihan dengan tipologi lahan inilah yang akan membantu Sumatera Selatan tetap bisa mempertahankan swasembadanya gitu. Begitu, Mas. Oke, baik. Nah, kalau untuk terkait langkah antisipasi nih, Bu, yang telah disiapkan Dinas Pertanian untuk menjaga produktivitas padi selama musim kemarau, gimana, Bu? Baik. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita sudah menyusun skenario ya, kita sudah menyusun strategi. Di bulan Mei kemarin kita sudah melakukan gerakan percepatan tanam yang sudah kita mulai di Oki, yang menurut Pak Wandayan Tolis atau BMKG itu kemaraunya lebih duluan datang. Nah, jadi kemarin kita sudah canangkan gerakan tanam di Kabupaten Oki dan
Itu juga paralel seluruh kabupaten, Pak. Jadi seluruh kabupaten sudah bersiap, artinya kita sudah melakukan percepatan tanam. Kemudian kita juga tentunya berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait dengan ketersediaan benih. Jadi bantuan benih untuk lokasi-lokasi yang mungkin yang kita prediksi akan akan terkena kekeringan gitu ya, itu yang kita gerakkan lebih cepat sehingga mereka tidak akan terhambat ketika melaksanakan pertanaman. Begitu juga mungkin ada nanti pompanisasi ya. Ini pompa-pompa memang sudah sejak 2025 memang sudah banyak diterima oleh petani dan kelompok tani. Itu yang kita harapkan nanti dioptimalkan penggunaannya oleh para petani di lapangan. Begitu. Oke, baik. Kita ke Pak Wandayan Tolis lagi. Pak Wandayan. Kita ke Baik, Pak Wandayan. ya, siap. Nah, kalau menurut Pak Wandayan sendiri, ini Pak faktor-faktor iklim apa nih Pak yang saat ini mempengaruhi kondisi cuaca dan juga berpotensi berdampak pada sektor pertanian di Sumsel ini Pak? Ya, baik. Memang parameter besar saat ini adalah pertama kami menyebutnya monsun timuran ya, angin timuran lah kalau di referensi kita di sekolah dulu. Dan angin timuran ini memang akan membawa musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia. Sebagian besar ya, karena ada beberapa tempat ketika timuran ini malah musim hujan, seperti di Ambon, kemudian Sulawesi Utara bagian selatan, Sulawesi Selatan bagian timur, ini mereka justru sedang mengalami puncak musim hujan. Nah, sehingga kadang bias dari orang-orang yang tinggal di sana, ini BMKG bilang kemarau tapi kami kok musim hujan, padahal memang pola iklimnya demikian. Nah, kemudian beberapa tempat di Sumatera bagian utara ini juga sedang mengalami puncak hujan pertamanya. Nah, mereka pada periode kita timuran yang kemarau, mereka akan mulai ada peningkatan curah hujan. Nah, sehingga timuran itu state-nya adalah bahwa kemarau pada sebagian besar wilayah di Indonesia, tidak semua wilayah. Ada atau tidak ada El Nino, kemarau ini timuran ini akan membawa kemarau pada wilayah-wilayah yang memang pola iklimnya monsunal, yang seperti Sumatera. Nah, sekarang dengan adanya El Nino, di mana suhu muka laut di wilayah Pasifik bagian tengah dan timur itu meningkat, ini menyebabkan pola angin pola timuran itu melemah, baratan itu melemah, berganti dengan sirkulasi Walker melemah, sehingga terjadi perpindahan massa udara yang harusnya menyebabkan sedikit hujan di kemarau kita, itu benar-benar dibawa ke Samudra Pasifik, dan kita akan menjadi benar-benar kering karena dampak El Nino ini. Tetapi kemudian di atmosfer ini tidak hanya satu dua parameter yang linear ya. Ada faktor-faktor lain seperti MJO, ini siklus yang berputar sekitar 45 sampai 90 hari sekali. Nah, ketika siklus ini tiba di Indonesia, maka kita akan ada peningkatan curah hujan. Tapi memang MJO ini ketika puncak kemarau, dia malah bergerak ke utara, sehingga wilayah Cina, kemudian Eropa malah ketambahan hujan pada saat kita puncak kemarau. Ada kemudian yang disebut lagi gelombang Kelvin atmosfer, ini yang bergerak dalam skala besar, dan ketika dia aktif ini akan membawa curah hujan. Nah, ini yang kita rasakan peningkatan hujan di awal pertengahan Juni ini, kita sedikit banyak awan dan mulai banyak hujan, ada sedikit hujan beberapa tempat, kemudian hujannya cukup deras. Nah, ini dipicu oleh gelombang Kelvin ini. Nah, kemudian di akhir Juni juga ada potensi MJO ini akan menguat. Jadi walaupun kita tiba di musim kemarau, masih ada faktor lain yang bisa membuat kita sedikit lebih basah.
tetapi kemudian tidak jumlah curah hujan terbentuk tidak kemudian cukup untuk didefinisikan bahwa kemaraunya hilang ya. Jadi curah hujan itu tetap di bawah kriteria 50 mm per dasarian. Dasarian ini adalah 10 mm. Nah, semua faktor-faktor ini, interaksinya ini akan menyebabkan berbagai dinamika dampak iklim. Tapi memang saat ini El Nino ini akan menjadi driver utama yang akan menyebabkan kemarau kita akan menjadi lebih kering dari biasanya. Nah, ketika El Nino menguat dan kita ada di puncak kemarau, maka kemudian tinggi muka sungai ini akan turun, air tanah akan surut. Nah, ini akan menjadi tantangan yang berarti pada lahan-lahan yang misalnya tak ada hujan. Nah, seperti dijelaskan oleh Bu Tuti, tipologi di Sumsel ini cukup lengkap. Nah, ancaman pada satu tipologi akan menjadi keuntungan pada tipologi yang lain seperti dijelaskan oleh Bu Tuti. Mungkin demikian. Oke, baik. Kita ke Pak Iksan lagi. Pak Iksan. Oke, Pak Iksan, ini terkait ancaman kemarau panjang, Pak ya. Kan berpotensi nih terhadap ketersediaan beras di Sumatera Selatan. Ini Bapak melihatnya gimana, Pak? Terima kasih. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kami sudah mengantisipasi sejak awal tahun itu kita sudah antisipasi. Kita pada saat panen rendeng itu kita sudah melakukan penyerapan semaksimal mungkin dan kita sudah melakukan penyerapan sebanyak 11.000 ton saat ini. Ya, sampai saat ini sudah 111.000 ton atau 65%. Jadi apabila kemungkinan yang terburuk pun sekalipun terjadi, panen gagal, kita sudah memasuki masa aman sebenarnya. Tapi kami tidak berharap El Nino itu benar-benar berdampak sangat krusial kepada Sumatera Selatan, khususnya Indonesia pada umumnya. Dengan ini kami menyampaikan bahwa kita masih melakukan penyerapan sebenarnya. Sampai saat ini kita masih berpegang kepada data Dinas Pertanian yang menyatakan saat ini kita masih melakukan panen gadu di beberapa tempat dan kita masih melakukan penyerapan. Ya, setiap hari itu kita melakukan penyerapan rata-rata di sekitar 1.000-an ton lah. Itu. Jadi stok kita ini dari 102 ini terus bertambah. Di samping itu juga untuk mengatasi kenaikan harga kita juga melakukan penjualan beras SPHP. Nah, diharapkan dengan kegiatan kami ini kami bisa mengimbangi mengatasi kemungkinan yang terburuk sekalipun misalnya terjadi. Demikian, Pak. Oke, baik. Kita ke Bu Tuti lagi. Bu Tuti. Siap. Ya, ini kenapa nih Bu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencanangkan gerakan tanam menyongsong El Nino dan juga kira-kira target yang ingin dicapai ini seperti apa, Bu? Jadi baik begini, sebagaimana tadi yang disampaikan, kita mempunyai target sebetulnya cukup tinggi ya di tahun 2026. Kita mempunyai target, sebenarnya target kita tuh hanya 4,1 juta kan, tetapi pada saat Pak Presiden ke Sumatera Selatan itu kita ditantang untuk menambah produksi, artinya kemudian kita sehingga ditetapkan 5 juta. Tetapi kan tentunya ini target ini kan tentunya akan fluktuatif ya, artinya juga akan nanti kita lihat apakah faktor penentu daripada produksi itu pada kondisi optimal atau tidak gitu ya. Bukan berarti kita pesimis akan target. Tentunya target yang besar itu menjadi cambuk untuk kita bagaimana kita mencapai target tersebut ya. Nah, mengapa kita mencanangkan gerakan tersebut? Karena kita melihat lahan-lahan kita ini kan seperti yang di awal saya sampaikan, tipologinya sangat lengkap. Artinya ada lahan-lahan yang memang terpengaruh oleh kondisi iklim
El Nino ya, sebagaimana yang disampaikan Pak Wandayan tadi. Misal untuk lahan kering itu ketika El Nino ini tidak bisa kita apa-apain gitu loh. Nah artinya sebelum kemarau datang ini lahan ini harus kita optimalkan. Kemudian untuk lahan irigasi, irigasi ini kan juga sumbernya adalah air sungai ya, atau air danau, atau yang sudah misalnya irigasi di Oku Timur itu adalah dam ya. Nah ini kan juga terpengaruh juga ya oleh, kalau misalnya El Nino ya Pak Dayan ya, artinya sumber air pun akan terpengaruh. Nah ini lahan-lahan yang begini ini harus kita lakukan percepatan. Jadi ketika tanaman sudah, kalau sebagaimana saya sampaikan ya, padi ini adalah tanaman air, bukan tanaman air tapi butuh air. Nah artinya tidak selalu padi ini harus tergenang gitu loh. Artinya ada fase-fase yang dia membutuhkan air cukup besar, kemudian semakin berkurang ketika umurnya sudah bertambah, dan ketika menjelang panen justru dia harus airnya harus dikurangin gitu loh. Nah jadi kita memanfaatkan kondisi-kondisi yang seperti ini. Nah jadi untuk di wilayah-wilayah yang nanti akan terganggu ketika kemarau, itu kita lakukan percepatan. Ketika dia sudah mau panen ya, artinya dia sudah tidak butuh air terlalu banyak gitu loh. Nah sementara untuk lahan-lahan rawa lebak, ini memang yang kita manfaatkan nih tadi yang sebagaimana saya sampaikan, artinya ada lebih kurang 78.000 hektar untuk lahan lebak tengahan, kemudian ada lebak dalam yang luasannya lebih kurang 6.000 hektar. Ini yang akan kita optimalkan pertanamannya. Kemudian terkait dengan angka produksi, itu bukan catatan dari Dinas Pertanian, ini adalah amatan dari BPS. BPS itu merilis angka setiap awal bulan, itu adalah prognosa ya, prognosa produksi. Nah, sampai dengan bulan Juli itu produksi kita diprediksi di angka 2,4 juta ton gabah kering giling, dan meningkat lebih kurang 95.000 hektar, 95.000 ton dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025. Artinya, sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Iksan, di samping mereka Bulog sudah mempercepat serapan sampai, alhamdulillah ini sudah baru sampai Juni saja mereka sudah 60%. Artinya tidak terlalu berat lagi bebannya Bulog ya. Nah, memang di kita puncak panen kita itu ada di bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Bukan berarti di Juli sampai ke Desember itu tidak ada panen, tapi memang periode puncak panen kita itu di bulan Januari sampai dengan bulan Mei, kemudian agak turun sedikit. Nanti di bulan Agustus September biasanya itu akan meningkat lagi. Nah, jadi kita memang sudah mempelajari kekuatan dan kelebihannya Sumsel, sehingga kita canangkanlah gerakan tanam di bulan Mei. Dan kita di dalam melakukan gerakan pencanangan gerakan tanam ini juga berkoordinasi dengan seluruh stakeholder. Artinya kita tidak jalan sendiri, kita berkoordinasi terutama ya terkait dengan pengambilan keputusan, itu kita menggunakan datanya BMKG, kemudian data BPS, kemudian kita juga selaku pelaksana di lapangan adalah penyuluh ya. Artinya penyuluh pun harus kita gerakkan untuk bisa mendampingi petani, karena penyuluh sebagaimana diketahui mulai bulan Januari kemarin bukan lagi menjadi secara administrasi memang mereka bukan menjadi bagian dari dinas daerah, tetapi mereka adalah pegawai Kementerian Pertanian, artinya pegawai pusat, tetapi secara tugasnya mereka tetap berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Nah, jadi seluruh stakeholder, termasuk dengan TNI ya, TNI pun kemarin kita kita bersama-sama juga dengan TNI untuk menggerakkan masyarakat supaya melakukan percepatan tanam. Dan sebagaimana kemarin SK untuk melaksanakan percepatan tanam ini adalah dipayungi oleh SK Gubernur, dan ketuanya itu adalah Pak Danrem. Nah, jadi kemudian termasuk juga instansi vertikal yang lain juga kita masukkan di dalam struktur keanggotaan di dalam Satgas percepatan tanam ini. Demikian, Pak. Baik, kita masih ke Bu Tuti. Bu Tuti, kalau misalkan Ya. terkait wilayah nih Bu, kira-kira di Sumatera Selatan yang paling rentan mengalami kekeringan dan juga berpotensi terhadap
produksi pangan yang nantinya akan terdampak ini wilayah mana saja, Bu? Biasanya berdasarkan data ya, biasanya berdasarkan data itu nanti biasanya Oki akan lebih cepat terdampak Terdampak. kekeringan, tetapi kita sudah antisipasi. Nah, kemudian biasanya juga untuk lahan-lahan kering yang lain, kadang-kadang ada wilayah Muara Enim, kemudian wilayah sedikit Banyu Asin. Nah, itu akan terganggu sedikit, akan tetapi tentunya ditutupin dengan daerah lebak yang lain. Kita berharap antisipasi yang sudah kita lakukan sejak awal dengan melakukan gerakan tanam ini tidak akan menurunkan produksi padi di Provinsi Sumatera Selatan. Oke, baik. Kita ke Pak Iksan lagi. Pak Iksan. Pak Iksan, ini terkait perkembangan serapa gabah petani Pak di Sumatera Selatan hingga saat ini gimana Pak? Terima kasih. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa serapan gabah untuk Sumatera Selatan sendiri itu sudah mencapai 111.000 ton setara beras. Ya, artinya kita sudah melewati 65%. Jadi kami di awal tahun itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait, terutama Dinas Pertanian, BPS. Ibarat orang berperang itu kan kami harus tahu di mana lahan-lahan yang saat ini panen dan mana yang tidak panen. Nah, itulah makanya kami selalu berdampingan dengan Dinas Pertanian, PPL, dan BPS untuk mengetahui di daerah-daerah mana yang saat ini dalam keadaan panen. Yang itulah yang kita harus ke sana. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, serapan kita sampai saat ini masih berjalan dengan normal. Serapan kita perharinya saya sampaikan tadi masih seribuan ton masih masuk ke kita. Mungkin itu Pak. Baik. Nah, kalau untuk daerah tertentu nih Pak yang menjadi perhatian khusus terkait pasokan pangan selama musim kemarau, kira-kira ada nggak Pak? Kami tadi mengamati bahwa sebagaimana yang Ibu Tuti sampaikan tadi, ada beberapa daerah yang mungkin perlu perhatian, misalnya di Kabupaten Oki, kemudian Muara Enim ya Bu ya. Untuk daerah-daerah yang kemungkinan apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya gagal panen di daerah sana, kita siap menggelontorkan beras SPHP sebanyak mungkin ke daerah-daerah tersebut karena memang persediaan kita banyak. Jadi tidak perlu khawatir kita terhadap stok ini. Oke, baik. Pendengar, kita langsung saja, mungkin ada yang mau bertanya dengan kita. Pendengar boleh silakan di 369977. Palembang Menyapa, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur. Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Silakan Pak Ahmad Irwan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu narasumber yang saya hormati. Ini tentang masalah pangan saja. Masalah ini kan dari intinya kan para petani. Sekarang Bu, memang pangan itu kan salah satu swasembada pangan. Tapi di sini para petani di sini kan kebanyakan di sini kan petani jagung kalau di lingkungan saya kan jagung pakan di sini. Oke. Nah sekarang begini, kok masalah pupuk ya kembali banyak mengeluh sekarang masalah kelangan. Beda kan saya maafnya batuk. Hidup saya di dua zaman Bu, zaman Orde Baru, zaman Orde Reformasi. Masalah yang ketemuan ke belakang. Pupuk itu kan tidak kurang, bahkan di warung kecil itu juga anak jualan. Tapi kok setelah reformasi kenapa inti pupuk semakin susah? Ini itu dialihkan kemana itu kan pupuk itu? Sehingga ada pun juga di sini Bu, masa petani punya pupuk subsidi juga harus punya kartu tani, menyerahkan SPPT dan sebagainya. Itu pun juga tidak memenuhi keinginan para petani. Misalnya butuh 200 kilo, yang paling 50. Nah ini saya tanyakan, kan swasembada pangan. Kenapa kebetulan Bapak Presiden kan pernah jadi ketua HKTI sekarang begini. Nah jadi para petani itu juga harga obat-obatan mahal walaupun sekarang harapan, tapi itu tidak seimbang. Makanya para petani itu sekarang punya baik modal sudah untung. Nah bagaimana solusinya bagi para pemangku kebijakan? Kalau betul ingin membuat para petani, coba para petani itu berikan sejahtera, ya
obat-obatan tekan bagaimana, lalu pupuk bagaimana, itu pupuk dilarikannya kemana? Yang sekarang begitu susah. Bagaimana Bapak Ibu Pak narasumber? Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik. Terima kasih Pak Irwan di Bandung Timur ya. Sepertinya pertanyaannya bisa dijawab langsung oleh Ibu Tuti sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas dan juga Pertanian Tanaman Hortikultura Provinsi Sumsel. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah nih Pak Irwan dari Bandung Timur ya. Wih, pendengarnya sampai ke Bandung Timur ini. Jauh Bu ya? Jauh ya. Jadi begini Pak Irwan, Sumatera Selatan itu mempunyai luas baku lahan lebih kurang ya, lebih kurang. Tadi saya dengar Bapak nyebutnya jagung. Iya, petani jagung. 472.000 ya. Mm. Nah, itu lebih besar, dominannya adalah untuk padi, Bapak. Kita memang ada untuk jagung. Jagung itu lebih kurang hanya tidak sampai 100.000 hektar pertanaman jagung kita 1 tahun. Tadi saya menangkap yang Bapak keluhkan adalah terkait dengan pupuk subsidi ya, Pak. Nah, untuk pupuk subsidi sebetulnya harga kan sudah diturunkan sama Pak Presiden di tahun lalu ya, 20%-an. Nah, memang di dalam penyerapan pupuk subsidi, petani itu disyaratkan harus punya KTP, harus digabung di dalam kelompok tani. Kemudian kalau di Sumatera Selatan itu, Pak, berbeda lahannya memang kadang-kadang mempunyai luas lahan lebih kurang sampai ada yang di atas 2 hektar. Sementara syarat untuk mendapatkan pupuk subsidi itu maksimal 2 hektar ya. Nah, itu yang kalau di Sumatera Selatan. Saya tidak tahu yang terjadi di Jawa Barat ya. Nah, terkait dengan pupuk memang kita disyaratkan petani itu kemarin itu pakai kartu tani. Yang pasti Pak, supaya tidak salah sasaran, makanya petani itu harus membuat ERDKK. Nah, ini ERDKK ini artinya rencana definitif kebutuhan kelompok, berapa sebetulnya kebutuhannya mereka selama 1 tahun. Nah, itu yang diusulkan melalui penyuluh, kemudian disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten, kemudian ke Dinas Pertanian Provinsi untuk terkait dengan alokasi ya. Terkait dengan alokasi yang nanti akan di-SK-kan oleh Pak Menteri Pertanian. Nah, jadi begitu Pak. Artinya memang kebutuhan ini bukan mau menyusahkan petani, akan tetapi supaya lebih tepat sasaran. Supaya lebih tepat sasaran, memang yang mendapatkan bantuan subsidi pupuk bersubsidi ini adalah memang petani. Bukan dimanfaatkan oleh yang bukan petani gitu loh. Karena misalnya kalau mungkin di Jawa Barat memang lahan petani itu tidak terlalu luas-luas ya. Nah, kalau di Sumatera Bapak, di Sumatera itu lahan-lahan petani itu ada yang punya sampai 10 hektar, ada yang mungkin bisa lebih dari itu gitu loh. Nah, artinya tujuannya daripada aturan-aturan itu adalah untuk melindungi petani supaya semua terlayani. Begitu Pak, terima kasih. Oke, baik. Sudah dijawab ya dari pertanyaan Pak Irwandi di Bandung Timur. Kita ke Pak Wandayan lagi. Pak Wandayan? Iya, hadir. Iya, ini terkait ketahanan pangan, Pak. Nah, kalau dari Pak Wandayan sendiri, rekomendasi BMKG nih, Pak, kepada petani terkait pola tanam dan juga pengolahan lahan untuk mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan, ada nggak, Pak? Iya, sebenarnya dari awal ketika akan merilis musim kemarau, kami sudah bersama Dinas Pertanian dan pemangku kepentingan terkait sudah berkoordinasi, bertemu beberapa kali ya. Ya, bahwa iklim ini menjadi faktor yang penentu, ya, pembatas kegiatan pertanian, ya, sehingga tentunya untuk menghadapi itu yang dilakukan adalah adaptasi dan mitigasi. Nah, untuk dengan kondisi di Sumsel yang berbagai tipologi, ya kami melihat sendiri usaha dari Dinas Pertanian untuk adaptasi dan mitigasi terhadap kondisi iklim ini sudah luar biasa. Misalnya untuk daerah yang tipologi tada hujan ataupun irigasi itu berupa penyesuaian awal tanam ya, ada yang mungkin maju atau ada yang dimundurkan. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Bu Tuti bagaimana memanfaatkan, mengoptimalkan lahan lebak karena El Nino ini menjadi
tanda kutip berkah ya bagi Sumsel, dan ini memang juga dilakukan oleh pertanian di Kalimantan Selatan yang juga memiliki lahan lebak. Nah, beberapa mungkin yang dalam jangka panjang untuk hal seperti ini perlu dipikirkan adalah bagaimana untuk inovasi terus-menerus varietas yang semakin tahan dengan kondisi perubahan iklim dalam jangka panjang ya. Bagaimana ada varietas yang tahan cekaman, tetapi juga kuat ketika pada periode transisi itu tahan adanya hujan dengan kondisi ekstrim ya. Karena pola iklim kita meskipun di kemarau pada saat transisi itu juga potensi hujan ekstrim, angin kencang, puting beliung itu masih tetap ada. Sehingga misalnya kita sudah menyesuaikan varietas yang lebih tahan cekaman kekeringan, tetapi di awal tanamnya ini kita ada potensi hujan ekstrim, maka ini juga menjadi ancaman bagi pertanian. Nah, kemudian dalam skala perubahan iklim jangka panjang bahwa suhu udara kita ini akan terus meningkat. Nah, tanaman pastinya ya sudah dikenali oleh oleh komunitas pertanian itu pasti memiliki yang namanya suhu kardinal optimalnya pada suhu berapa. Sehingga inovasi juga varietas-varietas yang tahan terhadap perubahan suhu ini menjadi sangat penting. Nah, di sisi lain kita semua untuk ketahanan pangan bahwa pertanian adalah salah satu faktor yang rentan terhadap perubahan iklim. Tetapi kemudian juga aktivitas pertanian ini merupakan ranking 3 yang mengisi gas rumah kaca yang kemudian pada akhirnya akan memicu perubahan iklim. Nah, inovasi-inovasi pertanian yang minim emisi kaca, misalnya pengolahan tanah yang lebih minim, karena semakin dalam tanah dibongkar, maka semakin banyak CO2 yang dilepaskan, dan ini akan terus meningkatkan CO2 di atmosfer. Sehingga timbal balik ini menjadi penting bagi kegiatan pertanian. Di satu sisi adaptasi dan mitigasi terhadap bayang-bayang iklim ekstrim seperti El Nino. Di sisi lain pertanian juga harus adaptif atau harus melakukan mitigasi pengurangan emisi gas rumah kaca. Mungkin demikian. Baik, Pak Iksan, Pak Wandayan dan juga Bu Tuti, kita break sebentar ya. Setelah ini kita akan kembali lagi masih membahas mengenai menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang di Dialog Interaktif Palembang Menyapa pagi ini. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. RRI Radio Tanggap Bencana. Hal yang kita lakukan di musim kemarau. Jika musim kemarau terjadi, kita dapat mewaspadai potensi kekeringan. Selain mengancam ketersediaan air untuk kebutuhan hidup masyarakat, pertanian, serta kegiatan ekonomi dan lingkungan, kekeringan juga bisa mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain kekeringan, kita juga harus mewaspadai potensi cuaca ekstrim lainnya. Di antaranya berupa suhu udara yang tinggi, angin kencang, dan kelembapan udara rendah. Tak hanya menghemat penggunaan air, kita juga sebaiknya minum air yang cukup untuk menghindari dehidrasi pada tubuh. Selain itu, gunakan masker dan pelembab kulit, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. RRI Radio Tanggap Bencana. FM. Pro 1 RRI Palembang. FM 92,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam Dialog Interaktif Palembang Menyapa. Kita lanjut lagi ke Pak Iksan ya. Pak Iksan. Oke, nah kalau untuk Pak Iksan sendiri, daerah mana nih Pak yang selama ini menjadi pemasok gabah terbesar ke Bulog di Sumatera Selatan?
Yang terbesar, terima kasih. Yang terbesar itu Banyuasin, kemudian Oku Timur, Oki, kemudian OI ya. Itu yang terbesar. Kemudian Linggau masuk juga, Linggau ya masuk. Sana sentra yang paling besar kan di situ. Oke, nah kalau dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan ini Pak, daerah mana Pak yang menjadi andalan untuk peningkatan produksi padi di tahun ini Pak? Andalan masih sama ya, itu Banyuasin sama Oku Timur ya, sama Oki itu yang paling besar kan, itu sama Linggau itu kan yang terbesar di sana. Ya. Oke, Dan serapan kami juga masih banyak diarahkan ke sana. oke baik. Nah kalau dari Ibu Tuti sendiri, Bu Tuti? Halo? Bu Tuti? Ya, halo. Iya, baik. Bu Tuti kalau dari ini sendiri, apa namanya, dukungan Bu? Dukungan dari pemerintah pusat untuk membantu Sumsel dalam menjaga ketahanan pangan gimana nih Bu? Terkait dukungan pemerintah pusat ya, dalam hal ini tentunya Kementerian Pertanian ya. Alhamdulillah kita disupport terkait dengan penyediaan benih, kemudian Alvin, kemudian tentunya tenaga penyuluh ya, inovasi teknologi melalui BRMP, kemudian pendampingan juga kadang-kadang juga dilakukan langsung oleh Kementerian Pertanian ke kabupaten, karena sekarang itu Kementerian Pertanian itu menunjuk penanggung jawab wilayah ya, per provinsi ditunjuk penanggung jawab, kemudian per kabupaten pun ada juga penanggung jawabnya. Jadi semua sekarang seluruh stakeholder itu bergerak Pak terkait di dalam menjaga ketahanan pangan. Tidak bisa hanya dilakukan oleh petani saja, tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Pertanian saja. Artinya semua stakeholder harus bergerak. Oke, semuanya saling terkait Bu ya? Ya. Oke, kita ke penelpon lagi di 3699977 sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Kita sapa, Palembang Menyapa, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Pili. Selamat pagi kembali, dengan siapa di mana? Dari Pak Zakaria di Kenten. Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak Zakaria. Ya, dengan ada Pak Ihsan dari Bulog ya. Iya, ada Pak Iksan, ada Pak Wanda Yantolis, sama Ibu Tuti. Ya, tujukan kepada Pak Ihsan ya. Mm-mm. Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Zakaria. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Ihsan memberikan pencerahan, dan juga Ibu Tuti dan lainnya memberikan masalah soal produksi. Begini Pak Ihsan mau tanya soal daya serapnya ya. Misalnya hasil produksi kita itu berlebih ya Pak Ihsan ya kan. Misalnya gudang-gudang penyimpanan dari Dolok itu sudah over kapasitas ya, perlu. Jadi bagaimana dari pihak Bulog itu untuk mengatasinya? Apakah itu disalurkan ke wilayah lain di Sumatera Selatan ini atau di mana? Atau bagaimana jalan keluarnya kira-kira? Apa diekspor apa gimana? Kalau sebagai masyarakat ingin mengetahui seperti apa ininya masalah soal di depot penyimpanan di Dolok itu. Terima kasih penjelasan Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iksan untuk ditanggapi. Terima kasih Pak Zakaria. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa tugas Bulog itu ada 3, yaitu yang pertama ketersediaan. Nah itu kita pada saat panen kita menyerap sebanyak-banyaknya gabah atau beras petani. Kemudian keterjangkauan, barangnya harus terjangkau ya. Tidak boleh barangnya ada, tapi di mana? Hanya di Sumatera Selatan, tidak ada di daerah-daerah minus lainnya. Misalnya kalau kita di Sumsel Babel, kalau dulu kan Sumsel Babel, di Belitung tidak ada kan gitu kan. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus terjangkau oleh masyarakat. Kemudian harus stabil. Stabil itu tidak boleh pada saat suatu saat ada barangnya, kemudian di saat lain tidak ada. Nah, ini tugasnya Bulog itu untuk memeratakan stok dan menstabilkan stoknya, baik stoknya harus stabil, kemudian harganya juga harus stabil. Jadi benar gudang Bulog saat ini yang tersedia untuk Sumatera Selatan sendiri, Sumsel dan Babel itu sebanyak 65.000 ton ya, di 15 komplek gudang pergudangan di seluruh Sumatera Selatan. Apabila gudang ini penuh, maka kita saat ini sudah menggunakan gudang-gudang swasta. Kita sewa gudang-gudang swasta itu, kita sewa untuk kita stok. Demikian juga apabila memang
provinsi tetangga seperti Jambi, kemudian Riau dan Bengkulu membutuhkan, kita bisa pasok dari kita Sumatera Selatan sini. Jadi stok yang dimiliki oleh Bulog itu bukan stoknya Sumatera Selatan saja, tapi itu adalah stoknya pemerintah pusat yang kita dikelola oleh Bulog Sumatera Selatan. Saat ini stok kita itu ada 102.000 ton. Dari target kita, penyerapan kita itu 172.000 ton. Saat ini sudah tercapai 111.000 ton penyerapannya. Jadi stok yang ada kita miliki ini selain untuk kebutuhan masyarakat Sumatera Selatan juga kita mengirim ke Bengkulu, ke Jambi dan ke Riau. Mungkin itu Bapak. Jadi saat ini kita gudang-gudang swasta juga udah kita sewa sekarang ini. Demikian Pak. Oke, baik. Sudah dijawab langsung oleh Pak Iksan pertanyaan dari Pak Zakaria Ganten ya. Kita ke Ibu Tuti lagi, Bu Tuti. Bu Tuti, ini siap. iya. Ini Bu terkait imbauan Bu, imbauan dari Dinas Pertanian kepada petani terkait pola tanam dan juga penggunaan air selama musim kemarau ini seperti apa Bu? Jadi terkait dengan imbauan ya, artinya gini, bagaimana saya sampaikan tadi, khusus untuk padi ya, padi itu adalah tanaman bukan tanaman air tetapi membutuhkan air. Artinya kita juga tetap menyampaikan pada petani bahwa penggunaan air itu sesuai dengan stadia perkembangan tumbuh tanaman. Artinya manakala memang harus digenangi, kemudian ketika tidak dibutuhkan lagi, kurang membutuhkan air, ya silahkan airnya dikurangi dan dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lain, gitu Pak. Artinya sebetulnya petani pun selaku bagian dari masyarakat, mereka juga sudah arif juga ya di dalam penggunaan air, karena mereka juga meyakini bahwa air itu bisa berkurang, bisa bertambah tergantung dengan musim gitu ya. Mereka juga sudah mafhum juga. Nah, cuman memang butuh pendampingan manakala kita dihadapkan dengan kondisi-kondisi di luar yang mereka prediksi. Kadang-kadang kan mereka sulit juga menebak kira-kira ini musim kemarau sudah datang belum. Nah, sebagaimana Pak Dayan sampaikan, ini prediksinya El Nino, tetapi masih ada hujan ya Pak Dayan. Ada sebagian masyarakat menyampaikan bahwa ini kemaraunya gagal. Padahal kan musim kemarau itu bukan berarti sama sekali tidak ada hujan ya Pak ya. Nah, tetapi intensitasnya itu jauh berkurang begitu Pak. Nah, jadi memang selalu ya melalui tentunya ujung tombaknya itu adalah petani. Penyuluh pertanian. Selain penyuluh pertanian PNS, kita pun tentunya ada penyuluh yang kemarin diangkat oleh Pak Gubernur. Kalau kita dulu kenal istilah dengan PPEP ya, PPEP. Nah, itu sekarang sebagian sudah menjadi P3K penyuluh. Nah, itu tetap ditempatkan di wilayah-wilayah di mana mereka diangkat ketika menjadi PPEP. Kemudian ada lagi yang P3K paruh waktu yang langsung di bawah Dinas Pertanian, mereka sebagai ujung tombaknya kita, itu juga yang menjadi media untuk menyampaikan sosialisasi kepada petani bagaimana kita di dalam memanfaatkan air untuk kebutuhan tanaman dan tentunya kebutuhan sehari-hari. Demikian Pak. Baik. Pak Wandayan, Bu Tuti dan juga Pak Iksan mengingat lintas waktu sudah menunjukkan 54 menit lepas dari pukul 8 pagi. Itu artinya kita sebentar lagi akan mengakhiri dialog kita di Palembang Menyapa untuk edisi pagi ini. Kita ke Bu Tuti lagi, Bu Tuti. Silakan Bu, disampaikan harapan ataupun closing statement dari Dinas Pertanian agar Sumatera Selatan tetap mampu menjadi salah satu lumbung pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim ini, Bu. Silakan. Baik, terima kasih. Tentunya di tengah kondisi yang didera El Nino ya, kita berharap Sumatera Selatan masih tetap bisa memproduksi gabah sesuai dengan target dan tetap menjadi provinsi kelima ya penghasil gabah terbesar di Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Dan untuk mencapai hal ini tentunya dibutuhkan kolaborasi dan sinergisitas semua stakeholder yang ada yang dalam mendukung ini, baik instansi vertikal, kemudian
OPD di lingkungan di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kemudian OPD di lingkungan pemerintah kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya juga yang sangat dibutuhkan adalah kesadaran petani bahwasanya upaya yang mereka lakukan ini adalah untuk mendukung ketahanan pangan nasional, dan tentunya kita juga mengajak sektor swasta ya untuk tetap mendukung upaya-upaya pemerintah di dalam mempertahankan swasembada pangan baik di Sumatera Selatan ataupun swasembada pangan nasional. Demikian, Pak. Baik, kita ke Pak Wayan Tolis. Pak Wandayan, silakan Bapak disampaikan pesan ataupun closing statement dari Kepala Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan kepada pemerintah, petani, dan juga masyarakat agar tetap mampu menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang ini. Silakan, Pak. Baik, mungkin kami mengharapkan masyarakat untuk memastikan informasi perkembangan El Nino ini pada kanal-kanal yang resmi, kemudian tidak menjadikan berita El Nino ini sebuah informasi bombastis yang malah menyebarkan ketakutan dan kepanikan. Informasi kanal-kanal resmi ini baik untuk diakses dari lembaga pemerintah agar mendapatkan informasi yang valid, aktual, dan memang sesuai kondisi sebenarnya. Dan terkait dengan kondisi kemarau ini, mungkin kita perlu sama-sama menggiatkan semangat untuk hemat air dan untuk menghindari kegiatan yang sifatnya membakar sekecil apapun, karena wilayah kita sangat sensi dengan kebakaran hutan dan lahan termasuk di pemukiman pada periode kemarau ini. Mungkin demikian. Baik, kalau dari Pak Iksan, silakan Pak Iksan disampaikan pesan dari Bulog sendiri kepada masyarakat terkait ketersediaan dan juga stabilitas pangan di Sumatera Selatan, Pak. Silakan. Terima kasih. Saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Sumsel bahwa dengan stok kita yang 102.000 ton ini, masyarakat tidak perlu khawatir. Kemudian yang pertama kali itu yang ingin saya sampaikan bahwa penyerapan bulog pada saat ini masih berlangsung, jadi petani juga tidak perlu khawatir. Apabila Bulog Sumsel dan Babel ini bisa mencapai target 172.000 ton, juga tidak perlu khawatir karena walaupun kami sudah mencapai target, kami tetap diperintahkan untuk tetap membeli gabah maupun beras petani. Jadi tidak perlu, masyarakat tani tidak perlu khawatir apabila nanti panen tidak diserap gabahnya. Kemudian untuk masyarakat Sumatera Selatan, tidak perlu khawatir akan terjadinya gejolak harga apabila nanti memang benar-benar terjadi gagal panen. Ya, karena stok kita itu sangat cukup. Jadi tidak usah khawatir, kami tetap mendapat alokasi dari pemerintah pusat, terutama untuk penyaluran bantuan pangan, itu satu bulannya sekitar 9.600-an. Kemudian kita masih juga menyalurkan beras SPHP. Target kita sampai Desember nanti adalah 33.000 ton dan saat ini sudah terrealisasi 12.000 ton. Jadi tidak perlu khawatir, kami siap melakukan stabilisasi harga kapan saja pemerintah daerah kabupaten kota meminta kami untuk melakukan stabilisasi harga dimanapun, kami siap untuk melayaninya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, kami ucapkan kembali terima kasih juga untuk ketiga narasumber kita, mengingat lintas waktu sudah menunjukkan 59 menit lepas dari pukul 8 pagi. Itu artinya kita akan mengakhiri dulu kebersamaan kita di dialog interaktif Palembang Menyapa terkait menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Tuti, Pak Iksan, dan juga Pak Wandayan Tolis. Sama-sama Pak Pili. Ya, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali dengan topik yang lebih hangat lagi dan sangat untuk kita perbincangkan, Pak ya, dan juga Ibu. Ya. Oke. Terima kasih, kita akhiri dulu kebersamaan kita dan juga selamat menjalankan aktivitas kembali. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku belum pernah ketemu nih sama Pak Pimuil. Iya, yuk. Baru pulang haji yuk. Alhamdulillah. Palembang Menyapa.